Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan proyek akhir yang sudah kami buat berjudul Sistem Alarm Pendeteksi Kebakaran Otomatis Berbasis Sensor Suhu dan Asap. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Livia Hanifaturaya dengan NPM 230624735. Selanjutnya ada Fahmi Wahyudinata dengan NPM 230624731. Ada Muhammad Abung Natajaya dengan NPM 23062388851. Dan yang terakhir ada Rizky Yusuf Al-Hafiz dengan NPM 23062388864. Sebelum masuk ke rangkaian, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih untuk membuat proyek akhir dengan judul ini. Kebakaran sering menimbulkan kerugian besar karena keterlambatan dalam mendeteksi suhu maupun asap. Sebenarnya sudah banyak sistem alarm kebakaran yang tersedia, tetapi biayanya seringkali terlalu mahal untuk skala yang kecil. Maka dari itu, tujuan dari proyek yang kami buat ini adalah untuk mengembangkan sistem alarm kebakaran otomatis yang memanfaatkan dua sensor utama, yaitu sensor suhu dan sensor asap. Dengan menggabungkan kedua sensor ini, sistem ini diharapkan dapat memberikan peringatan yang lebih cepat dan tentunya lebih akurat terhadap berbagai skenario kebakaran, terutama dalam skala yang kecil. Selanjutnya, kami sudah membuat flowchart untuk rancangan kerja rangkaian kami. Pertama-tama untuk kedua sensor suhu dan asap, ya kedua sensor suhu dan asap ini dipasang secara terpisah dan mengeluarkan output yang terpisah juga. Output dari masing-masing sensor ini akan diolah, lalu keduanya akan dibandingkan dengan batas ambang yang sudah ditentukan. Jika sensor suhu atau jika suhu atau asap yang terdeteksi kurang dari ambang yang sudah ditentukan, maka output akan terus diolah sampai output suhu atau asapnya lebih dari batas ambang. Ketika output dari sensor suhu dan sensor asap sudah lebih dari batas ambang, maka sinyal akan memicu transistor yang nantinya transistor akan mengaktifkan timer IC NE555. Dari timer akan memicu kedua beban, yaitu buzzer dan pompa. Oke, terima kasih Livia. Sekarang kita lanjut ke komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah NTC atau Negative Temperature Coefficient, adalah resistor yang peka suhu yang resistansinya menurun saat suhu naik, yang terbuat dari logam material semikonduktor yaitu oksida logam. Pada sistem ini, NTC bekerja paralel dengan sensor asap. Perubahan resistansi akibat panas diubah menjadi sinyal tegangan melalui pembagi tegangan, lalu diproses oleh blok logika pemicu. Lanjut. Yang selanjutnya ada MQ5 atau sensor asap. MQ5 adalah sensor gas pendeteksi keberadaan asap atau gas mudah terbakar. Dengan perubahan resistansi pada elemen sensornya, sensor ini sensitif terhadap gas seperti LPG, metana, dan asap. Pada sistem ini, MQ5 bekerja paralel dengan NTC, menghasilkan sinyal tegangan saat mendeteksi asap. Yang selanjutnya diproses oleh rangkaian logika untuk memicu alarm dan aktuator. Tetapi pada rangkaian fisik kami menggunakan MQ2. Selanjutnya ada IC N555, merupakan IC timer, terkenal karena keandalannya, kemudahan penggunaan, dan biaya yang rendah. Terdapat konfigurasi dalam berbagai mode termasuk monostabil dan astabil. Pada sistem alarm kebakaran ini, NE555 dikonfigurasikan dalam mode astabil. Ini berarti setelah diaktifkan, dia akan otomatis menghasilkan aliran pulse digital berbentuk gelombang kotak secara terus-menerus. Lalu ada FET. FET yang kami gunakan merupakan MOSFET IRFZ44N, adalah saklar elektronik yang mengantarkan arus on hanya saat ada tegangan yang sesuai dengan terminal gate. Pada sistem ini, MOSFET digunakan untuk mengendalikan beban berdaya tinggi, yaitu pompa otomatis, yang memerlukan arus lebih besar daripada yang langsung disuplai oleh IC NE555 saat aktif. MOSFET menciptakan jalur penghambat rendah, memungkinkan arus
arus besar mengalir dari VCC ke pompa sehingga pompa dapat bekerja. Lanjut akan dilanjutkan oleh Fahmi. Oke, terima kasih Agung. Berikutnya itu kita komponen yang kita gunakan adalah transistor. Yang lebih detailnya adalah transistor BJT atau dengan NPN dan PNP, yang mana NPN-nya kita menggunakan BC548 dan PNP-nya BC558. Yang di sini itu digunakan sebagai switching dari rangkaian kita. Lalu eh, kita digunakan untuk dari transistor ini digunakan untuk mengonversi sinyal analog dari sensor menjadi sinyal on atau off yang memicu IC NE555. Oke, berikutnya adalah ada tiga komponen lagi, yaitu LED, di mana digunakan sebagai indikator visual untuk menandakan sistem, kalau sistem kita tuh aktif dan siap untuk mendeteksi. Lalu dari berikutnya adalah resistor eh, yang digunakan rangkaian sensor NTC dan juga untuk antarmuka sensor asap MQ2 yang outputnya sering berupa tegangan analog dari pembagi yang melibatkan resistansi internal sensor. Potentiometer seperti 47 kilo ohm ini digunakan untuk kalibrasi sensitivitas, melindungi LED, dan input basis transistor. Nilai spesifiknya tuh satu, misalnya 1 kilo ohm, 55 kilo ohm, 47 kilo ohm, dan tergantung dari desainnya. Lalu bersama kapasitor menentukan frekuensi dan karakteristik suara alarm. Lalu ada kapasitor, ini digunakan untuk menyimpan muatan atau memfilter dan mengatur waktu. Lalu ditempatkan juga di dekat pin suplai daya IC NE555 dan modul sensor asap jika ada IC di dalamnya untuk meredam noise dan menjaga kestabilan tegangan suplai. Oke, berikutnya di sini ada dioda dan buzzer, di mana dioda digunakan ketika tegangan positif diberikan ke sisi P atau anoda dan tegangan negatif ke sisi N atau katoda. Ini disebut kondisi forward bias. Dioda ini akan terbuka dan mengizinkan arus listrik mengalir melaluinya dengan mudah. Akan tetapi, ada sedikit penurunan tegangan di sepanjang dioda ketika menghantarkan sekitar 0,6 hingga 0,7 volt untuk dioda silikon, dan ada juga 0,2 dan hingga 0,3 volt untuk dioda Scott Schottky atau germanium. Lalu ada buzzer di mana digunakan untuk memanfaatkan efek piezo piezoelektrik yang ditemukan pada beberapa material keramik atau kristal. Ketika tegangan listrik diterapkan pada material piezoelektrik, material tersebut tuh akan menghasilkan deformasi mekanis eh, atau melengkung atau berubah bentuk. Jika tegangan yang diberikan adalah sinyal AC atau pulsa, seperti output gelombang kotak dari NE555, materialnya akan bergetar secara periodik. Lalu berikutnya untuk penyiramannya yaitu pompa air atau DC water pump, di mana pompa air ini tuh bernilai 5 volt, yaitu perangkat elektromekanis berukuran kecil yang dirancang untuk memindahkan atau mensirkulasikan sejumlah kecil air ketika ditenagai oleh sumber tegangan DC. Dalam rangkaian kami, eh, pompa air ini tuh akan terhubung ke MOSFET Q1 atau IRFZ44N tadi. Dan MOSFET kedua yang koneksinya belum jelas diasumsikan sebagai pompa air mini 5 volt. Lalu fungsi utamanya adalah sebagai aktuator respons darurat ketika sistem alarm mendeteksi kondisi kebakaran, baik melalui sensor suhu ataupun sensor asap, akan mengaktifkan alarm. MOSFET akan menyalakan pompa ini. Eh, Lalu pompa otomatis.
satu terhubung sebagai beban pada MOSFET Q1 IRF Z44N. Terminal positif pompa terhubung ke sumber tegangan positif atau VCC sistem yang juga harus sesuai untuk pompa. Idealnya adalah 5 volt jika pompanya 5 volt. Terminal negatif pompa terhubung ke drain MOSFET Q1 dan source MOSFET Q1 terhubung ke ground. Oke, mungkin dari penjelasan beberapa poin tadi, Q1 dan lain-lain, itu bisa dilihat dari rangkaian Proteus kita. Di sini bisa dilihat ada MQ5 dan ada beberapa komponen lainnya yang kita gunakan di rangkaian Proteus kita. Eh, Boleh dilanjut ke Ucup? Oke. Oke, di sini saya izin melanjutkan. Nah, jadi selamat pagi. Sorry. Mungkin ini untuk demonstrasi atau kayak simulasi rangkaian fisik dari kelompok kita yang udah kemarin kita rangkai. Mungkin untuk videonya sebagai selamat siang dan selamat sore dan selamat malam, Abang Akmal Prabowo. Untuk simulasi rangkaian kami ini dengan berjudul sistem pendeteksi alarm kebakaran dengan menggunakan sensor gas dan alarm buzzer. Nah, untuk di sini tuh ada komponen-komponennya kayak ada buzzer, terus ada BC, ada biji kayak 547 dan 548 dan komponen-komponen lainnya seperti ini ada motor DC pump dan juga ada kita menggunakan FET IRF Z44R. Nah, di sini tuh jadi cara kerjanya itu ketika termistornya ini kena kena suhu atau kayak terdapat suhu yang berlebih mencapai 60 derajat Celcius ke atas dia bakalan bunyi. Nah, di sini tuh kita mensimulasikannya itu menggunakan resistor. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suhu yang langsung atau kayak kita bakar mungkin takutnya nanti kena kabel yang lain ataupun transistornya itu sendiri bisa meleleh. Nah, jadi seperti bisa dilihat ini ketika resistornya bakalan tinggi dia bakalan nyala. Nah, dan buzzernya juga akan berbunyi. Nah, mungkin untuk eh, simulasi dari kelompok kami, kelompok 23, dan sebatas itu aja dulu. Selebihnya kurang. Oke, mungkin itu buat simulasi rangkaian fisiknya. Namun juga di sini saya akan mendemonstrasikannya itu melalui rangkaian proses. Sebelumnya saya izin stop share terlebih dahulu. Oke, mungkin ini kita udah masuk ke rangkaian Proteus yang telah kelompok kami rangkai. Jadi itu di sini tuh buat simulasinya tuh di sini saya menggunakan dua kondisi, yang dimana kondisi mati dan kondisi yang menyala. Nah, untuk yang matinya ini nanti kita akan turunkan dulu suhunya hingga suhu yang mungkin bisa dibilang suhu ruang lah, 30 sampai 33 derajat. Nah, jadi untuk kondisi normal ini yang dimana tegangannya itu kita anggap misalnya 12 volt atau kemarin itu kita pakai 5 volt buat tegangan dari ininya, uh, tegangan dari rangkaian kami. Nah, jadi pada kondisi normal atau kayak kondisi saat suhunya itu masih di suhu ruang, ya tegangan itu dialirkan ke seluruh rangkaian ini, ke seluruh rangkaian. Namun, tapi dia bakalan, nah ini tuh indikator buat menandakan bahwa uh, alarm yang kita gunakan ini sedang menyala. Nah, jadi terus nanti kalau misalnya suhunya uh, di bawah atau kayak masih suhu ruang itu dia bakalan termistornya ini tuh dia memiliki resistansinya tuh cukup tinggi. Jadi dia nggak bakalan bisa buat nge nge apa ya ngebagi atau kayak ngalirin arus atau tegangan ke rangkaian lain sehingga rangkaiannya itu tidak menyala. Nah, terus juga buat kalau misalnya rangkaiannya ini nyala atau kayak suhunya di atas suhu ruang mungkin bisa langsung demonstrasi. Nah, dia untuk suhunya tuh bakalan kita pakai. Nah, di sini tuh kedetek misalnya contoh untuk 80 derajat. Nah, kalau misalnya tadi yang udah disebutkan oleh teman-teman saya bahwa kalau misalnya komponen komponen termistor ini tuh kita menggunakan NTC yang dimana kalau misalnya
terkena suhu yang tinggi, dia resistansinya tuh bakalan bakalan nurun, yang dimana dia bakalan bisa ngalirin arusnya itu ke seluruh rangkaian ini. Nah, mungkin bisa. Nah, jadi di sini tuh di sini termistornya tuh dia mendetek um, sorry, termistor itu mendetek bahwa aduh, ini bunyi bisik. Nah, termistornya itu dia mendetek adanya peningkatan suhu yang secara drastis. Nah, karena kan sebagai termistor tipe NTS ini tuh dia bakalan jadi rendah, hanya beberapa ratus ohm gitulah intinya. Nah, terus pada rangkaian pembagi juga nih R7 sama RT1-nya itu juga dia bakalan bisa naik lah, sehingga dia menjadi kalau misalnya dilihat di proteus ini tuh dia kondisinya tuh jadi high gitu. Nah, jadi dia bisa ngeaktivisin transistornya ini, yang dimana untuk transistor ini tuh beberapa beberapa volt aja tuh juga udah bisa nyala. Nah, ketika itu, nah di sini tuh kita disclaimer dikarenakan saya udah mencari beberapa sumber atau kayak beberapa informasi di internet bahwa untuk pompa airnya itu saya nyari library-nya udah nggak ada atau tidak bertemu. Jadi di sini kita asumsikan bahwa untuk pompa otomatisnya itu di sini saya menggunakan motor DC. Nah, untuk rangkaiannya tuh macam segini. Nah, untuk pendeteksi asapnya di sini tuh kemarin kita udah nyoba bikin, namun terkendala mungkin antara uh, sensornya yang rusak ataupun ada kondisi yang lain. Jadi untuk corona itu, jadi kita nggak menggunakan pendeteksi asapnya. Padahal kalau misalnya kita menggunakan pendeteksi asapnya itu kita bakalan nanti menggunakan bikin gerbang OR untuk kedua rangkaian ini. Jadi dengan menggunakan dioda sebagai gerbang gerbang logika OR. Nah, tapi di sini kita menggunakan buat pompanya itu kita juga menggunakan step step up for supply. Jadi kayak kita buat nambahin si motor DC-nya atau kayak motor pumpnya ini dia agar bisa menyala itu dia butuh tegangan yang lebih dari 5 volt gitu. Nah, untuk demonstrasinya mungkin bisa. Nih. Ini ketika suhunya tuh 80 derajat ya, guys. Mungkin untuk simulasi di Proteus cukup begitu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke uh, analisis yang web. Jadi next. Oke, jadi itu kemarin kemungkinan analisisnya ini uh, udah terlalu, udah terlalu banyak dan dijelasin di PPT, jadi mungkin bisa di skip. Oke, jadi untuk kesimpulan dari proyek Finpro Praktikum RE kami di kelompok 23 itu, jadi sistem alarm ini tuh berhasil mendeteksi suhu tinggi dan mengeluarkan output berupa buzzer yang berbunyi dan pompa air yang aktif itu menyemprotkan air ketika terdeteksi suhu yang tinggi. Nah, untuk sensor asap ini tidak jadi kami gunakan karena uh, sensor asap MQ2 atau MQ5 ini tuh dia idealnya tuh menggunakan microcontroller. Jadi lebih lebih idealnya atau kayak lebih bisa digunakan secara secara baik tuh dengan menggunakan microcontroller. Mungkin untuk uh, kelompok kami sekian, terima kasih.